Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kemurahan-Mu dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan buat kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Terangilah hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan arti dan makna dari kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat pembuka renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Mazmur 78 ayat 23 sampai 24. Tertulis demikian, maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan manna untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyediakan yang terbaik buat kita. Penyediaan Tuhan mencakup keseluruhan aspek kebutuhan kita, baik jasmani maupun rohani. Dalam renungan kali ini, kita akan memahami 7 hal yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang pertama, Tuhan menyediakan kebutuhan lahiriah kita. Dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun, Tuhan memberikan mereka makanan dan minuman yang mereka perlukan. Mereka makan manna selama 40 tahun, dan manna itu bagaikan gandum, karena mereka bisa membuat roti dari manna itu, sebagaimana yang tertulis dalam Bilangan 11 ayat yang ke-8. Selain kebutuhan makanan, Tuhan juga menyediakan air minuman bagi mereka di padang gurun. Dan Tuhan juga menyediakan bagi mereka pakaian dan kasut atau alas kaki yang tidak pernah rusak selama mereka berada dalam perjalanan di padang gurun. Dalam kitab Ulangan pasal 29 ayat yang ke-5 tertulis, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Sungguh luar biasa saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan selalu menyediakan kebutuhan lahiriah kita. Dia menyediakan makanan, minuman, pakaian, dan segala sesuatu yang lainnya yang kita perlukan. Yang kedua, saudara, Tuhan menyediakan tuntunan di sepanjang perjalanan kehidupan. Di masa sekarang, saudara, kita dengan mudah mencari alamat karena ada Google Maps atau aplikasi GPS lainnya. Dulu tidak ada. Umat Israel berjalan di padang gurun yang sejauh mata memandang, sebelah kiri dan kanan, depan dan belakang adalah padang gurun. Secara manusiawi mereka tidak tahu arahnya kemana, tapi Tuhan menyediakan tuntunan bagi mereka dengan adanya tiang awan dan tiang api. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan ini, Tuhan juga senantiasa menuntun kita dengan firman-Nya dan Roh Kudus-Nya yang ada di dalam kita. Tuntunan Tuhan disediakannya bagi kita setiap hari. Dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 tertulis, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang ketiga, saudara, Tuhan menyediakan pertolongan di saat kesusahan. Keadaan hidup kadangkala dilanda dengan kesulitan, kesusahan, masalah atau persoalan. Tapi Tuhan selalu menyediakan pertolongan bagi kita. Seperti halnya bangsa Israel yang selalu mengalami pertolongan Tuhan di padang gurun. Demikian juga kita, saudara, akan selalu mengalami pertolongan Tuhan dalam sepanjang perjalanan kehidupan ini. Mazmur 121 ayat 2 mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang keempat, saudara,
Tuhan menyediakan perlindungan dan keamanan. Berjalan di padang gurun tanpa tembok sekeliling merupakan sasaran empuk serangan dari luar. Tapi umat Tuhan selalu dilindungi dan dipagari dengan kuat kuasa-Nya. Kita pun demikian, saudara. Dalam hidup ini selalu ada penjagaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan memberikan keamanan dan ketentraman kepada kita. Dalam Mazmur 91 ayat yang keempat dikatakan, dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Yang kelima, saudara, Tuhan menyediakan makanan rohani untuk jiwa kita. Sebagai manusia, kita terdiri dari tubuh jasmani dan rohani. Ada kebutuhan jasmani dan ada juga kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani kita dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan menyediakan makanan rohani ini bagi kita. Firman-Nya membuat kita bertumbuh dan menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Dalam Matius 4 ayat yang keempat, Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Hanya Dialah, saudara, yang memuaskan jiwa kita. Tuhan Yesus memberikan kepada kita nutrisi rohani yang kita perlukan. Yang keenam, saudara, Tuhan menyediakan jawaban atas doa-doa kita. Ketika kita berdoa, ada jaminan Tuhan bahwa doa-doa kita dijawab oleh-Nya. Dalam Matius 7 ayat 7 dan 8 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Dan dalam Yohanes 14 ayat 14 Tuhan Yesus berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa yang kita naikkan kepada Tuhan dengan tekun dan tanpa putus asa akan mendapatkan jawaban Tuhan. Yang ketujuh, saudara, Tuhan menyediakan diri-Nya bagi kita untuk keselamatan kita. Dalam Titus 2 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa Tuhan telah menyerahkan diri-Nya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi diri-Nya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat baik kepada kita. Kebaikan-Nya ditunjukkannya dengan menyediakan yang terbaik buat saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara, marilah kita selalu mengucap syukur dan bersuka cita karena Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kebenaran firman-Mu membuka pikiran kami, membuat kami mengerti ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat baik. Engkau menyediakan segala yang terbaik bagi kami. Engkau mengerti apa yang kami perlukan, dan Engkau menyediakan semuanya. Dalam perjalanan kehidupan kami di bumi ini, kami percaya bahwa kami tidak pernah sendirian, dan Engkau selalu menyediakan segala yang kami butuhkan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu ya Tuhan, dan kami bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan kami dan memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Sungguh ya Tuhan, kebutuhan utama yang kami perlukan Engkau telah sediakan. Kami mengucap syukur Tuhan. Tidak ada yang dapat kami berikan untuk membalas kasih-Mu. Kami hanya bisa bersyukur dan mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, tugas dan pekerjaan kami. Berikan kami kekuatan dan tuntunan-Mu ya Tuhan, supaya semua yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.